sebuah kota ramai, para pedagang kecil di pasar tradisional mulai resah. Sejak berdiri supermarket besar yang megah di pusat kota, dagangan mereka makin sepi pembeli. Harga barang di supermarket jauh lebih murah karena dibeli dalam jumlah besar, sementara pedagang kecil hanya mampu membeli dari tengkulak dengan harga tinggi. Para pedagang semakin terhimpit, bahkan ada yang terpaksa menutup lapaknya. Keresahan ini sampai ke telinga Abu Nawas. Suatu pagi, ia duduk bersama para pedagang di pojok pasar. "Wahai Abu Nawas," kata seorang pedagang sayur, "dagangan kami sudah tak laku. Orang-orang lebih suka belanja di supermarket. Harga di sana lebih murah, tempatnya bersih, dan kami ditinggalkan." Abu Nawas mengelus jenggotnya. "Kalau begitu, biar aku yang bicara dengan pemilik supermarket itu. Tapi jangan khawatir, aku takkan datang dengan marah-marah, melainkan dengan akal." Esok harinya, Abu Nawas berjalan menuju supermarket besar. Di sana ia membeli satu keranjang apel. Setelah membayar, ia keluar dan memanggil orang-orang yang sedang melintas. "Siapa mau membeli apel ini?" teriak Abu Nawas. Beberapa orang menghampiri, penasaran. "Berapa harganya?" tanya seorang ibu. Abu Nawas menjawab, "Sama seperti harga di supermarket." Orang-orang pun membeli dengan senang hati karena tak perlu masuk ke dalam toko megah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali melakukan hal sama, tapi kali ini ia membeli daging, sayur, dan beberapa kebutuhan pokok dari supermarket. Lalu dijual lagi di luar dengan harga sama. Orang-orang mulai tertawa geli melihat tingkahnya. "Untuk apa engkau jual barang dengan harga yang sama?" tanya seorang pedagang kecil yang kebingungan. Abu Nawas tersenyum, agar orang-orang sadar, harga bukan satu-satunya alasan. Kalau mereka bisa belanja langsung di sini, kenapa harus repot-repot masuk ke bangunan besar itu? Tindakan Abu Nawas ternyata menjadi bahan pembicaraan. Pemilik supermarket mendengar dan marah. Ia memanggil Abu Nawas. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau merusak usahaku," bentaknya. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Aku hanya menirumu. Bukankah engkau juga menjual dengan harga murah agar orang tak lagi membeli di pasar tradisional? Bedanya, aku melakukannya agar orang sadar betapa pentingnya pedagang kecil." Pemilik supermarket semakin kesal. "Kalau begitu, berhenti sekarang juga, atau aku laporkan pada raja." Abu Nawas justru tersenyum lebar. "Bagus, silakan laporkan. Aku juga ingin sekali raja tahu bagaimana engkau menindas pedagang kecil dengan cara tidak adil." Tak lama kemudian, masalah ini benar-benar sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja memanggil keduanya ke istana. Dengan cerdik Abu Nawas menceritakan bagaimana pedagang kecil semakin terhimpit, sementara supermarket besar bisa menjual murah karena membeli dalam jumlah besar dan mendapat fasilitas khusus. "Jika keadaan ini dibiarkan, Yang Mulia," kata Abu Nawas, "rakyat kecil akan kehilangan penghidupan. Bukankah tugas raja adalah menjaga keseimbangan, agar yang besar tidak menelan yang kecil?" Raja terdiam, lalu mengangguk. Ia menoleh pada pemilik supermarket. "Mulai sekarang engkau wajib membeli sebagian barang daganganmu dari pedagang kecil di pasar. Dengan begitu, mereka tetap hidup, dan engkau pun tetap berdagang. Jika melanggar, aku cabut izin dagangmu." Pedagang kecil pun bergembira. Mereka kembali mendapat pembeli karena hasil panen mereka kini dibeli langsung untuk memasok supermarket. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada para pedagang, "Ingatlah, kekuatan orang kecil bukan pada besarnya harta, tetapi pada akal yang tajam dan persatuan yang kuat." Sejak keputusan Raja Harun al-Rashid itu diumumkan, suasana pasar tradisional kembali hidup. Pedagang kecil yang dulu hampir putus asa kini semangat lagi. Sayur mayur segar, ikan, daging, dan buah-buahan mereka tidak hanya laku untuk pembeli biasa, tetapi juga dibeli dalam jumlah besar untuk memasok supermarket. Namun, masalah baru muncul. Beberapa pedagang nakal tergoda menjual barang dengan kualitas buruk ke pihak supermarket, berharap tetap dapat uang tanpa perlu menjaga mutu. Akibatnya, konsumen mulai mengeluh.
Pemilik supermarket langsung mencari Abu Nawas dan berkata dengan sinis, "Lihatlah, idemu hanya membuat masalah. Pedagang kecil menjual barang rusak, dan namaku yang tercemar." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk memikirkan cara yang adil. Malam itu, ia berjalan keliling pasar sambil memperhatikan dagangan para pedagang. Ia melihat ada yang masih mencampur sayur segar dengan sayur layu, ada yang menaruh ikan busuk di bawah tumpukan ikan segar. Abu Nawas hanya menggelengkan kepala. Kalau begini caranya, mereka bisa kembali kalah bersaing, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang seluruh pedagang kecil berkumpul di balai pasar. "Wahai sahabat-sahabatku," katanya lantang, "kalian sudah diberi kesempatan oleh raja untuk hidup kembali. Tapi kalau kalian hanya memikirkan keuntungan sesaat, kesempatan ini akan hilang. Ingatlah, pembeli bisa pergi kapan saja jika kalian tidak jujur." Seorang pedagang membela diri, "Tapi Abu Nawas, harga yang kami terima dari supermarket lebih rendah dibanding harga di pasar. Kalau tidak begitu, bagaimana kami bisa untung?" Abu Nawas tersenyum, "Justru disinilah perlunya akal. Kalian bisa bersatu, membentuk kelompok dagang, membeli barang langsung dari petani dan nelayan dengan harga murah, lalu menjual dengan mutu terjaga. Bukankah lebih adil kalau kita kuat bersama?" Gagasan itu membuat para pedagang terdiam. Abu Nawas pun mengajukan rencana konkret. Ia membantu membentuk koperasi pedagang kecil, di mana setiap pedagang menyetor iuran. Dari iuran itu, mereka bisa membeli stok dalam jumlah besar, sama seperti supermarket, sehingga harga bisa ditekan. Tidak hanya itu, koperasi juga membuat aturan mutu, setiap barang yang masuk harus disortir agar tetap segar dan layak. Berita ini kembali sampai ke telinga Raja Harun. Raja sangat senang mendengar inovasi Abu Nawas. Ia bahkan mengeluarkan titah resmi bahwa koperasi pedagang kecil mendapat perlindungan kerajaan, sehingga tidak ada tengkulak atau pedagang besar lain yang bisa semena-mena menekan harga. Perubahan besar pun terjadi. Pasar tradisional tidak lagi dianggap tempat yang kumuh. Orang-orang datang bukan hanya untuk belanja, tetapi juga untuk merasakan suasana hangat, bercengkerama, dan menemukan barang segar yang terjamin mutunya. Supermarket tetap berdiri, tetapi kini berdampingan adil dengan pedagang kecil. Melihat itu semua, pemilik supermarket yang dulu sombong akhirnya mendekati Abu Nawas. "Aku harus mengaku, engkau memang licik tapi bijaksana. Tanpa idemu, pasar ini sudah mati. Sekarang, bahkan usahaku ikut berkembang karena masyarakat percaya dengan mutu barang daganganku." Abu Nawas hanya terkekeh. "Ingatlah, saudaraku, dagang bukan hanya soal uang, tetapi soal keberkahan. Rezeki itu luas. Kalau kita mau berbagi dan menjaga kejujuran, semua akan kecukupan." Malam itu, Abu Nawas berjalan melewati pasar yang masih ramai meski hari mulai gelap. Ia melihat pedagang kecil tersenyum puas, pembeli pulang dengan hati senang, dan anak-anak berlari sambil membawa kue jajanan. Ia menghela napas panjang, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Beginilah seharusnya dunia dagang, yang besar tidak menelan yang kecil, dan yang kecil tidak mencurangi yang besar. Semua hidup dengan adil." Beberapa bulan setelah koperasi pedagang kecil berjalan, pasar tradisional semakin ramai. Pedagang yang dulu hampir bangkrut kini bisa memperbaiki lapaknya, anak-anak mereka kembali bersekolah, dan suasana pasar berubah lebih rapi. Bahkan orang-orang kota yang biasanya memilih belanja di supermarket mulai kembali datang ke pasar tradisional, karena mereka merasa harga bersaing dan barang-barangnya lebih segar. Namun, di balik kebangkitan itu, muncul masalah baru. Ada sekelompok tengkulak yang merasa dirugikan. Selama ini merekalah yang menguasai rantai pasokan, membeli barang dari petani dengan harga sangat murah, lalu menjual mahal ke pedagang kecil. Kini, dengan adanya koperasi, jalur mereka terputus. Mereka kehilangan keuntungan besar. Tengkulak itu pun merencanakan sesuatu. Mereka bersekongkol untuk menjelek-jelekkan pasar tradisional.
Mereka menyebar kabar bohong bahwa barang-barang dari koperasi pedagang kecil tidak higienis, bahkan ada yang mengatakan sayurnya disiram dengan air kotor. Kabar ini menyebar cepat, membuat sebagian pembeli mulai ragu. Mendengar hal itu, para pedagang kecil panik. Mereka kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang harus kami lakukan? Kalau kabar ini terus beredar, pelanggan bisa pergi lagi. Usaha kita hancur." Abu Nawas duduk tenang sambil tersenyum tipis. "Jangan khawatir, fitnah itu seperti asap, akan hilang kalau ada angin kebenaran yang bertiup. Biarkan aku yang menghadapinya." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seekor kambing ke pasar. Kambing itu diberi kalung bertuliskan besar, "Aku makan apa adanya, tapi dagangan pasar ini tetap lebih bersih dariku." Orang-orang pasar tertawa melihat tingkah Abu Nawas. Dengan sengaja, ia membawa kambing itu berkeliling, sambil menunjukkan langsung bahwa sayur dan buah dari pedagang kecil segar dan layak dimakan. Beberapa pembeli bahkan ikut mencicipi di tempat. "Lihatlah sendiri," kata Abu Nawas lantang, "mana ada sayur basi? Mana ada buah busuk? Kalau ada, aku rela memakannya di hadapan kalian." Keramaian ini membuat isu bohong yang disebarkan Tengkulak terbantahkan. Orang-orang percaya lagi pada pedagang pasar, bahkan lebih yakin dari sebelumnya. Tengkulak yang iri pun semakin geram. Mereka akhirnya mencoba cara lain, menyuap seorang pejabat kecil agar membuat aturan baru yang menyulitkan pedagang kecil. Tiba-tiba saja keluar aturan pajak tinggi untuk setiap pedagang pasar tradisional. Para pedagang mengeluh, "Kami baru saja bangkit, tapi sekarang diperas lagi." Kabar itu sampai pada Abu Nawas. Ia langsung menemui pejabat yang mengeluarkan aturan itu. "Wahai Tuan, benarkah engkau yang membuat peraturan pajak tinggi ini?" Pejabat itu menjawab pongah, "Benar. Itu demi kas kerajaan." Abu Nawas mengangguk pura-pura setuju, lalu berkata, "Kalau begitu, biar aku bantu engkau. Tapi izinkan aku membuat aturan tambahan." "Aturan apa?" tanya si pejabat penasaran. Abu Nawas menjawab, "Setiap orang yang membuat aturan untuk rakyat, ia sendiri harus menjadi contoh pertama yang menjalankannya." Pejabat itu terdiam. "Kalau begitu, engkau sebagai pembuat aturan wajib membayar pajak lebih tinggi dari pedagang kecil." Kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja marah karena pejabat itu berbuat curang demi keuntungan sendiri. Ia segera mencabut aturan pajak tinggi dan menghukum pejabat itu. Para pedagang pun lega, koperasi kembali berjalan lancar, dan pasar tradisional tetap hidup berdampingan dengan supermarket. Di malam harinya, seorang pedagang tua menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tanpa akalmu kami mungkin sudah kehilangan segalanya. Bagaimana engkau bisa selalu menemukan jalan keluar?" Abu Nawas tersenyum, menepuk bahu pedagang itu, lalu berkata pelan, "Karena aku tahu satu hal, rakyat kecil ibarat akar pohon. Jika akar dicabut, pohon besar pun akan tumbang. Maka tugasku hanya menjaga agar akar itu tetap kuat." Pasar tradisional akhirnya tidak hanya menjadi tempat jual beli, tapi juga simbol keadilan dan kebersamaan. Orang-orang belajar bahwa dengan persatuan, mereka bisa menghadapi kekuatan besar yang mencoba menindas. Dan nama Abu Nawas makin harum, bukan hanya sebagai orang jenaka, tapi juga sebagai pembela kaum kecil dengan kecerdikan tanpa tanding. Beberapa tahun berlalu, pasar tradisional makin maju. Koperasi pedagang kecil tumbuh kuat, dan bahkan sebagian hasilnya dipasarkan ke kota-kota lain. Namun, keadaan yang tenang itu diguncang ketika tiba-tiba muncul seorang saudagar asing kaya raya dari negeri jauh. Ia datang dengan proposal besar, membeli seluruh lahan pasar tradisional untuk dijadikan pusat perbelanjaan modern raksasa yang katanya bisa membawa kemakmuran lebih besar. Para pedagang kecil panik. "Kalau pasar ini hilang, bagaimana nasib kami?" bisik mereka. Beberapa tergoda, karena saudagar itu menjanjikan uang ganti rugi besar. Sebagian lain bersikeras menolak. Pertikaian pun muncul di antara pedagang sendiri. Saudagar asing itu ternyata licik. Ia diam-diam bekerja sama dengan pejabat kota yang tamak. Dengan sogokan besar,
Pejabat itu membawa surat resmi palsu seolah-olah Raja Harun al-Rasyid sudah menyetujui pembelian lahan pasar. Pedagang semakin putus asa, karena tak berani melawan surat kerajaan. Kabar ini sampai ke Abu Nawas. Ia membaca surat itu dengan seksama, lalu tersenyum samar. Ada yang janggal. Raja memang suka menulis titah, tapi beliau selalu menyelipkan tanda khas berupa kalimat doa. Surat ini tak memilikinya. Pedagang terperangah. Jadi surat itu palsu. Abu Nawas mengangguk, benar. Tapi jika kita hanya mengatakan palsu, saudagar itu bisa menyangkal. Kita harus membuktikan dengan cara yang tak bisa dibantah. Hari sidang pun digelar di hadapan Raja Harun al-Rasyid. Saudagar asing dengan percaya diri menyerahkan surat kepada Raja. Lihatlah, Yang Mulia, ini tanda tanganmu yang agung. Raja membaca, lalu keningnya berkerut. Aku tak merasa menulis ini. Tapi saudagar bersikukuh, kalau begitu, buktikan kalau ini palsu. Saat itulah Abu Nawas melangkah ke depan. Izinkan aku, Yang Mulia. Surat itu memang mirip titah Anda, tetapi Raja kita selalu menutup setiap titah dengan doa, semoga Allah melindungi rakyatku sebagaimana aku melindungi mereka. Lihatlah, kalimat itu tidak ada di sini. Ruangan sidang hening. Raja mengangguk tegas, benar. Itu ciri khas tulisanku. Surat ini palsu. Saudagar asing dan pejabat tamak itu pucat. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah surat lain dari balik jubahnya. Yang Mulia, inilah surat asli yang mereka palsukan. Aku menemukannya ketika menyelidiki jejak tinta dan cap kerajaan di pasar malam. Raja membaca surat itu dan tersenyum tipis. Bagus sekali, Abu Nawas. Engkau bukan hanya bisa menertawakan dunia, tapi juga menjaga negeriku dari tipu daya. Plot twist yang mengejutkan pun terbuka, ternyata pejabat yang menerima suap itu bukan orang sembarangan, melainkan adik sepupu Raja sendiri. Semua orang terkejut. Raja menatap tajam kerabatnya itu. Darah boleh sama, tapi pengkhianatan tidak bisa ditoleransi. Engkau memalukan keluargaku. Pejabat itu akhirnya dihukum berat, sementara saudagar asing diusir dari negeri. Para pedagang kecil berteriak gembira. Pasar mereka selamat dari kehancuran. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan berkata pelan kepada Raja, Yang Mulia, inilah bukti bahwa musuh rakyat kecil bukan hanya yang besar dan tampak dari luar, tapi juga yang bersembunyi di dalam dengan wajah akrab. Raja terdiam, menyadari kedalaman kata-kata Abu Nawas. Dari hari itu, ia lebih berhati-hati mempercayai orang-orang di sekitarnya. Sedangkan para pedagang kecil belajar satu hal penting, kekuatan mereka bukan hanya dari dagangan, tetapi dari persatuan, kejujuran, dan keberanian melawan ketidakadilan, bahkan ketika lawannya adalah raksasa yang tak terduga. Malam itu, Abu Nawas kembali melewati pasar yang kini penuh cahaya lampu minyak. Ia melihat anak-anak berlari, orang-orang tertawa, dan aroma makanan memenuhi udara. Ia tersenyum, lalu bergumam lirih, selama ada akal sehat dan keberanian, pedagang kecil takkan pernah kalah. Di sebuah kota ramai, para pedagang kecil di pasar tradisional mulai resah. Sejak berdiri supermarket besar yang megah di pusat kota, dagangan mereka makin sepi pembeli. Harga barang di supermarket jauh lebih murah karena dibeli dalam jumlah besar, sementara pedagang kecil hanya mampu membeli dari tengkulak dengan harga tinggi. Para pedagang semakin terhimpit, bahkan ada yang terpaksa menutup lapaknya. Keresahan ini sampai ke telinga Abu Nawas. Suatu pagi, ia duduk bersama para pedagang di pojok pasar. Wahai Abu Nawas, kata seorang pedagang sayur, dagangan kami sudah tak laku. Orang-orang lebih suka belanja di supermarket. Harga di sana lebih murah, tempatnya bersih, dan kami ditinggalkan. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Kalau begitu, biar aku yang bicara dengan pemilik supermarket itu. Tapi jangan khawatir, aku takkan datang dengan marah-marah, melainkan dengan akal. Esok harinya, Abu Nawas berjalan menuju supermarket besar. Di sana ia membeli satu keranjang apel. Setelah membayar,
Ia keluar dan memanggil orang-orang yang sedang melintas. "Siapa mau membeli apel ini?" teriak Abu Nawas. Beberapa orang menghampiri, penasaran. "Berapa harganya?" tanya seorang ibu. Abu Nawas menjawab, "Sama seperti harga di supermarket." Orang-orang pun membeli dengan senang hati karena tak perlu masuk ke dalam toko megah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali melakukan hal sama, tapi kali ini ia membeli daging, sayur, dan beberapa kebutuhan pokok dari supermarket. Lalu dijual lagi di luar dengan harga sama. Orang-orang mulai tertawa geli melihat tingkahnya. "Untuk apa engkau jual barang dengan harga yang sama?" tanya seorang pedagang kecil yang kebingungan. Abu Nawas tersenyum, agar orang-orang sadar, harga bukan satu-satunya alasan. Kalau mereka bisa belanja langsung di sini, kenapa harus repot-repot masuk ke bangunan besar itu? Tindakan Abu Nawas ternyata menjadi bahan pembicaraan. Pemilik supermarket mendengar dan marah. Ia memanggil Abu Nawas. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau merusak usahaku," bentaknya. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Aku hanya menirumu. Bukankah engkau juga menjual dengan harga murah agar orang tak lagi membeli di pasar tradisional? Bedanya, aku melakukannya agar orang sadar betapa pentingnya pedagang kecil." Pemilik supermarket semakin kesal. "Kalau begitu, berhenti sekarang juga, atau aku laporkan pada raja." Abu Nawas justru tersenyum lebar. "Bagus, silakan laporkan. Aku juga ingin sekali raja tahu bagaimana engkau menindas pedagang kecil dengan cara tidak adil." Tak lama kemudian, masalah ini benar-benar sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja memanggil keduanya ke istana. Dengan cerdik Abu Nawas menceritakan bagaimana pedagang kecil semakin terhimpit, sementara supermarket besar bisa menjual murah karena membeli dalam jumlah besar dan mendapat fasilitas khusus. "Jika keadaan ini dibiarkan, Yang Mulia," kata Abu Nawas, "rakyat kecil akan kehilangan penghidupan. Bukankah tugas raja adalah menjaga keseimbangan, agar yang besar tidak menelan yang kecil?" Raja terdiam, lalu mengangguk. Ia menoleh pada pemilik supermarket. "Mulai sekarang engkau wajib membeli sebagian barang daganganmu dari pedagang kecil di pasar. Dengan begitu, mereka tetap hidup, dan engkau pun tetap berdagang. Jika melanggar, aku cabut izin dagangmu." Pedagang kecil pun bergembira. Mereka kembali mendapat pembeli karena hasil panen mereka kini dibeli langsung untuk memasok supermarket. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada para pedagang, "Ingatlah, kekuatan orang kecil bukan pada besarnya harta, tetapi pada akal yang tajam dan persatuan yang kuat." Sejak keputusan Raja Harun al-Rasyid itu diumumkan, suasana pasar tradisional kembali hidup. Pedagang kecil yang dulu hampir putus asa kini semangat lagi. Sayur mayur segar, ikan, daging, dan buah-buahan mereka tidak hanya laku untuk pembeli biasa, tetapi juga dibeli dalam jumlah besar untuk memasok supermarket. Namun, masalah baru muncul. Beberapa pedagang nakal tergoda menjual barang dengan kualitas buruk ke pihak supermarket, berharap tetap dapat uang tanpa perlu menjaga mutu. Akibatnya, konsumen mulai mengeluh. Pemilik supermarket langsung mencari Abu Nawas dan berkata dengan sinis, "Lihatlah, idemu hanya membuat masalah. Pedagang kecil menjual barang rusak, dan namaku yang tercemar." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk memikirkan cara yang adil. Malam itu, ia berjalan keliling pasar sambil memperhatikan dagangan para pedagang. Ia melihat ada yang masih mencampur sayur segar dengan sayur layu, ada yang menaruh ikan busuk di bawah tumpukan ikan segar. Abu Nawas hanya menggelengkan kepala. Kalau begini caranya, mereka bisa kembali kalah bersaing, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang seluruh pedagang kecil berkumpul di balai pasar. "Wahai sahabat-sahabatku," katanya lantang, "kalian sudah diberi kesempatan oleh raja untuk hidup kembali. Tapi kalau kalian hanya memikirkan keuntungan sesaat, kesempatan ini akan hilang. Ingatlah, pembeli bisa pergi kapan saja jika kalian tidak jujur." Seorang pedagang membela diri, tapi Abu Nawas,
harga yang kami terima dari supermarket lebih rendah dibanding harga di pasar. Kalau tidak begitu, bagaimana kami bisa untung? Abu Nawas tersenyum, justru disinilah perlunya akal. Kalian bisa bersatu, membentuk kelompok dagang, membeli barang langsung dari petani dan nelayan dengan harga murah, lalu menjual dengan mutu terjaga. Bukankah lebih adil kalau kita kuat bersama? Gagasan itu membuat para pedagang terdiam. Abu Nawas pun mengajukan rencana konkret. Ia membantu membentuk koperasi pedagang kecil, di mana setiap pedagang menyetor iuran. Dari iuran itu, mereka bisa membeli stok dalam jumlah besar, sama seperti supermarket, sehingga harga bisa ditekan. Tidak hanya itu, koperasi juga membuat aturan mutu, setiap barang yang masuk harus disortir agar tetap segar dan layak. Berita ini kembali sampai ke telinga Raja Harun. Raja sangat senang mendengar inovasi Abu Nawas. Ia bahkan mengeluarkan titah resmi bahwa koperasi pedagang kecil mendapat perlindungan kerajaan, sehingga tidak ada tengkulak atau pedagang besar lain yang bisa semena-mena menekan harga. Perubahan besar pun terjadi. Pasar tradisional tidak lagi dianggap tempat yang kumuh. Orang-orang datang bukan hanya untuk belanja, tetapi juga untuk merasakan suasana hangat, bercengkerama, dan menemukan barang segar yang terjamin mutunya. Supermarket tetap berdiri, tetapi kini berdampingan adil dengan pedagang kecil. Melihat itu semua, pemilik supermarket yang dulu sombong akhirnya mendekati Abu Nawas. Aku harus mengaku, engkau memang licik tapi bijaksana. Tanpa idemu, pasar ini sudah mati. Sekarang, bahkan usahaku ikut berkembang karena masyarakat percaya dengan mutu barang daganganku. Abu Nawas hanya terkekeh. Ingatlah, saudaraku, dagang bukan hanya soal uang, tetapi soal keberkahan. Rezeki itu luas. Kalau kita mau berbagi dan menjaga kejujuran, semua akan kecukupan. Malam itu, Abu Nawas berjalan melewati pasar yang masih ramai meski hari mulai gelap. Ia melihat pedagang kecil tersenyum puas, pembeli pulang dengan hati senang, dan anak-anak berlari sambil membawa kue jajanan. Ia menghela napas panjang, lalu bergumam pada dirinya sendiri, beginilah seharusnya dunia dagang, yang besar tidak menelan yang kecil, dan yang kecil tidak mencurangi yang besar. Semua hidup dengan adil. Beberapa bulan setelah koperasi pedagang kecil berjalan, pasar tradisional semakin ramai. Pedagang yang dulu hampir bangkrut kini bisa memperbaiki lapaknya, anak-anak mereka kembali bersekolah, dan suasana pasar berubah lebih rapi. Bahkan orang-orang kota yang biasanya memilih belanja di supermarket mulai kembali datang ke pasar tradisional, karena mereka merasa harga bersaing dan barang-barangnya lebih segar. Namun, di balik kebangkitan itu, muncul masalah baru. Ada sekelompok tengkulak yang merasa dirugikan. Selama ini merekalah yang menguasai rantai pasokan, membeli barang dari petani dengan harga sangat murah, lalu menjual mahal ke pedagang kecil. Kini, dengan adanya koperasi, jalur mereka terputus. Mereka kehilangan keuntungan besar. Tengkulak itu pun merencanakan sesuatu. Mereka bersekongkol untuk menjelek-jelekkan pasar tradisional. Mereka menyebar kabar bohong bahwa barang-barang dari koperasi pedagang kecil tidak higienis, bahkan ada yang mengatakan sayurnya disiram dengan air kotor. Kabar ini menyebar cepat, membuat sebagian pembeli mulai ragu. Mendengar hal itu, para pedagang kecil panik. Mereka kembali mendatangi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apa yang harus kami lakukan? Kalau kabar ini terus beredar, pelanggan bisa pergi lagi. Usaha kita hancur. Abu Nawas duduk tenang sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir, fitnah itu seperti asap, akan hilang kalau ada angin kebenaran yang bertiup. Biarkan aku yang menghadapinya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seekor kambing ke pasar. Kambing itu diberi kalung bertuliskan besar, aku makan apa adanya, tapi dagangan pasar ini tetap lebih bersih dariku. Orang-orang pasar tertawa melihat tingkah Abu Nawas. Dengan sengaja, ia membawa kambing itu berkeliling, sambil menunjukkan langsung bahwa sayur dan buah dari pedagang kecil segar dan layak dimakan. Beberapa pembeli bahkan ikut mencicipi di tempat. Lihatlah sendiri,
kata Abu Nawas lantang, mana ada sayur basi? Mana ada buah busuk? Kalau ada, aku rela memakannya di hadapan kalian. Keramaian ini membuat isu bohong yang disebarkan Tengkulak terbantahkan. Orang-orang percaya lagi pada pedagang pasar, bahkan lebih yakin dari sebelumnya. Tengkulak yang iri pun semakin geram. Mereka akhirnya mencoba cara lain, menyuap seorang pejabat kecil agar membuat aturan baru yang menyulitkan pedagang kecil. Tiba-tiba saja keluar aturan pajak tinggi untuk setiap pedagang pasar tradisional. Para pedagang mengeluh, kami baru saja bangkit, tapi sekarang diperas lagi. Kabar itu sampai pada Abu Nawas. Ia langsung menemui pejabat yang mengeluarkan aturan itu. Wahai Tuan, benarkah engkau yang membuat peraturan pajak tinggi ini? Pejabat itu menjawab pongah, benar. Itu demi kas kerajaan. Abu Nawas mengangguk pura-pura setuju, lalu berkata, kalau begitu, biar aku bantu engkau. Tapi izinkan aku membuat aturan tambahan. Aturan apa? Tanya si pejabat penasaran. Abu Nawas menjawab, setiap orang yang membuat aturan untuk rakyat, ia sendiri harus menjadi contoh pertama yang menjalankannya. Pejabat itu terdiam. Kalau begitu, engkau sebagai pembuat aturan wajib membayar pajak lebih tinggi dari pedagang kecil. Kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja marah karena pejabat itu berbuat curang demi keuntungan sendiri. Ia segera mencabut aturan pajak tinggi dan menghukum pejabat itu. Para pedagang pun lega, koperasi kembali berjalan lancar, dan pasar tradisional tetap hidup berdampingan dengan supermarket. Di malam harinya, seorang pedagang tua menghampiri Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tanpa akalmu kami mungkin sudah kehilangan segalanya. Bagaimana engkau bisa selalu menemukan jalan keluar? Abu Nawas tersenyum, menepuk bahu pedagang itu, lalu berkata pelan, karena aku tahu satu hal, rakyat kecil ibarat akar pohon. Jika akar dicabut, pohon besar pun akan tumbang. Maka tugasku hanya menjaga agar akar itu tetap kuat. Pasar tradisional akhirnya tidak hanya menjadi tempat jual beli, tapi juga simbol keadilan dan kebersamaan. Orang-orang belajar bahwa dengan persatuan, mereka bisa menghadapi kekuatan besar yang mencoba menindas. Dan nama Abu Nawas makin harum, bukan hanya sebagai orang jenaka, tapi juga sebagai pembela kaum kecil dengan kecerdikan tanpa tanding. Beberapa tahun berlalu, pasar tradisional makin maju. Koperasi pedagang kecil tumbuh kuat, dan bahkan sebagian hasilnya dipasarkan ke kota-kota lain. Namun, keadaan yang tenang itu diguncang ketika tiba-tiba muncul seorang saudagar asing kaya raya dari negeri jauh. Ia datang dengan proposal besar, membeli seluruh lahan pasar tradisional untuk dijadikan pusat perbelanjaan modern raksasa yang katanya bisa membawa kemakmuran lebih besar. Para pedagang kecil panik. Kalau pasar ini hilang, bagaimana nasib kami? Bisik mereka. Beberapa tergoda, karena saudagar itu menjanjikan uang ganti rugi besar. Sebagian lain bersikeras menolak. Pertikaian pun muncul di antara pedagang sendiri. Saudagar asing itu ternyata licik. Ia diam-diam bekerja sama dengan pejabat kota yang tamak. Dengan sogokan besar, pejabat itu membawa surat resmi palsu seolah-olah Raja Harun al-Rashid sudah menyetujui pembelian lahan pasar. Pedagang semakin putus asa, karena tak berani melawan surat kerajaan. Kabar ini sampai ke Abu Nawas. Ia membaca surat itu dengan seksama, lalu tersenyum samar. Ada yang janggal. Raja memang suka menulis titah, tapi beliau selalu menyelipkan tanda khas berupa kalimat doa. Surat ini tak memilikinya. Pedagang terperangah. Jadi surat itu palsu. Abu Nawas mengangguk, benar. Tapi jika kita hanya mengatakan palsu, saudagar itu bisa menyangkal. Kita harus membuktikan dengan cara yang tak bisa dibantah. Hari sidang pun digelar di hadapan Raja Harun al-Rashid. Saudagar asing dengan percaya diri menyerahkan surat kepada raja. Lihatlah, yang mulia, ini tanda tanganmu yang agung. Raja membaca, lalu keningnya berkerut. Aku tak merasa menulis ini. Tapi saudagar bersikukuh, kalau begitu, buktikan kalau ini palsu. Saat itulah Abu Nawas melangkah ke depan. Izinkan aku, yang mulia.
Surat itu memang mirip titah Anda, tetapi raja kita selalu menutup setiap titah dengan doa, semoga Allah melindungi rakyatku sebagaimana aku melindungi mereka. Lihatlah, kalimat itu tidak ada di sini. Ruangan sidang hening. Raja mengangguk tegas, benar. Itu ciri khas tulisanku. Surat ini palsu. Saudagar asing dan pejabat tamak itu pucat. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah surat lain dari balik jubahnya. Yang mulia, inilah surat asli yang mereka palsukan. Aku menemukannya ketika menyelidiki jejak tinta dan cap kerajaan di pasar malam. Raja membaca surat itu dan tersenyum tipis. Bagus sekali, Abu Nawas. Engkau bukan hanya bisa menertawakan dunia, tapi juga menjaga negeriku dari tipu daya. Plot twist yang mengejutkan pun terbuka, ternyata pejabat yang menerima suap itu bukan orang sembarangan, melainkan adik sepupu raja sendiri. Semua orang terkejut. Raja menatap tajam kerabatnya itu. Darah boleh sama, tapi pengkhianatan tidak bisa ditoleransi. Engkau memalukan keluargaku. Pejabat itu akhirnya dihukum berat, sementara saudagar asing diusir dari negeri. Para pedagang kecil berteriak gembira. Pasar mereka selamat dari kehancuran. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan berkata pelan kepada raja, "Yang mulia, inilah bukti bahwa musuh rakyat kecil bukan hanya yang besar dan tampak dari luar, tapi juga yang bersembunyi di dalam dengan wajah akrab." Raja terdiam, menyadari kedalaman kata-kata Abu Nawas. Dari hari itu, ia lebih berhati-hati mempercayai orang-orang di sekitarnya. Sedangkan para pedagang kecil belajar satu hal penting, kekuatan mereka bukan hanya dari dagangan, tetapi dari persatuan, kejujuran, dan keberanian melawan ketidakadilan, bahkan ketika lawannya adalah raksasa yang tak terduga. Malam itu, Abu Nawas kembali melewati pasar yang kini penuh cahaya lampu minyak. Ia melihat anak-anak berlari, orang-orang tertawa, dan aroma makanan memenuhi udara. Ia tersenyum, lalu bergumam lirih, selama ada akal sehat dan keberanian, pedagang kecil takkan pernah kalah. Di sebuah kota ramai, para pedagang kecil di pasar tradisional mulai resah. Sejak berdiri supermarket besar yang megah di pusat kota, dagangan mereka makin sepi pembeli. Harga barang di supermarket jauh lebih murah karena dibeli dalam jumlah besar, sementara pedagang kecil hanya mampu membeli dari tengkulak dengan harga tinggi. Para pedagang semakin terhimpit, bahkan ada yang terpaksa menutup lapaknya. Keresahan ini sampai ke telinga Abu Nawas. Suatu pagi, ia duduk bersama para pedagang di pojok pasar. "Wahai Abu Nawas," kata seorang pedagang sayur, "dagangan kami sudah tak laku. Orang-orang lebih suka belanja di supermarket. Harga di sana lebih murah, tempatnya bersih, dan kami ditinggalkan." Abu Nawas mengelus jenggotnya. "Kalau begitu, biar aku yang bicara dengan pemilik supermarket itu. Tapi jangan khawatir, aku takkan datang dengan marah-marah, melainkan dengan akal." Esok harinya, Abu Nawas berjalan menuju supermarket besar. Di sana ia membeli satu keranjang apel. Setelah membayar, ia keluar dan memanggil orang-orang yang sedang melintas. "Siapa mau membeli apel ini?" teriak Abu Nawas. Beberapa orang menghampiri, penasaran. "Berapa harganya?" tanya seorang ibu. Abu Nawas menjawab, "Sama seperti harga di supermarket." Orang-orang pun membeli dengan senang hati karena tak perlu masuk ke dalam toko megah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali melakukan hal sama, tapi kali ini ia membeli daging, sayur, dan beberapa kebutuhan pokok dari supermarket. Lalu dijual lagi di luar dengan harga sama. Orang-orang mulai tertawa geli melihat tingkahnya. "Untuk apa engkau jual barang dengan harga yang sama?" tanya seorang pedagang kecil yang kebingungan. Abu Nawas tersenyum, agar orang-orang sadar, harga bukan satu-satunya alasan. Kalau mereka bisa belanja langsung di sini, kenapa harus repot-repot masuk ke bangunan besar itu? Tindakan Abu Nawas ternyata menjadi bahan pembicaraan. Pemilik supermarket mendengar dan marah. Ia memanggil Abu Nawas. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau merusak usahaku," bentaknya.
Dengan tenang Abu Nawas menjawab, aku hanya menirumu. Bukankah engkau juga menjual dengan harga murah agar orang tak lagi membeli di pasar tradisional? Bedanya, aku melakukannya agar orang sadar betapa pentingnya pedagang kecil. Pemilik supermarket semakin kesal. Kalau begitu, berhenti sekarang juga, atau aku laporkan pada raja. Abu Nawas justru tersenyum lebar. Bagus, silakan laporkan. Aku juga ingin sekali raja tahu bagaimana engkau menindas pedagang kecil dengan cara tidak adil. Tak lama kemudian, masalah ini benar-benar sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja memanggil keduanya ke istana. Dengan cerdik Abu Nawas menceritakan bagaimana pedagang kecil semakin terhimpit, sementara supermarket besar bisa menjual murah karena membeli dalam jumlah besar dan mendapat fasilitas khusus. Jika keadaan ini dibiarkan, Yang Mulia, kata Abu Nawas, rakyat kecil akan kehilangan penghidupan. Bukankah tugas raja adalah menjaga keseimbangan, agar yang besar tidak menelan yang kecil? Raja terdiam, lalu mengangguk. Ia menoleh pada pemilik supermarket. Mulai sekarang engkau wajib membeli sebagian barang daganganmu dari pedagang kecil di pasar. Dengan begitu, mereka tetap hidup, dan engkau pun tetap berdagang. Jika melanggar, aku cabut izin dagangmu. Pedagang kecil pun bergembira. Mereka kembali mendapat pembeli karena hasil panen mereka kini dibeli langsung untuk memasok supermarket. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada para pedagang, ingatlah, kekuatan orang kecil bukan pada besarnya harta, tetapi pada akal yang tajam dan persatuan yang kuat. Sejak keputusan Raja Harun al-Rashid itu diumumkan, suasana pasar tradisional kembali hidup. Pedagang kecil yang dulu hampir putus asa kini semangat lagi. Sayur mayur segar, ikan, daging, dan buah-buahan mereka tidak hanya laku untuk pembeli biasa, tetapi juga dibeli dalam jumlah besar untuk memasok supermarket. Namun, masalah baru muncul. Beberapa pedagang nakal tergoda menjual barang dengan kualitas buruk ke pihak supermarket, berharap tetap dapat uang tanpa perlu menjaga mutu. Akibatnya, konsumen mulai mengeluh. Pemilik supermarket langsung mencari Abu Nawas dan berkata dengan sinis, lihatlah, idemu hanya membuat masalah. Pedagang kecil menjual barang rusak, dan namaku yang tercemar. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk memikirkan cara yang adil. Malam itu, ia berjalan keliling pasar sambil memperhatikan dagangan para pedagang. Ia melihat ada yang masih mencampur sayur segar dengan sayur layu, ada yang menaruh ikan busuk di bawah tumpukan ikan segar. Abu Nawas hanya menggelengkan kepala. Kalau begini caranya, mereka bisa kembali kalah bersaing, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang seluruh pedagang kecil berkumpul di balai pasar. Wahai sahabat-sahabatku, katanya lantang, kalian sudah diberi kesempatan oleh raja untuk hidup kembali. Tapi kalau kalian hanya memikirkan keuntungan sesaat, kesempatan ini akan hilang. Ingatlah, pembeli bisa pergi kapan saja jika kalian tidak jujur. Seorang pedagang membela diri, tapi Abu Nawas, harga yang kami terima dari supermarket lebih rendah dibanding harga di pasar. Kalau tidak begitu, bagaimana kami bisa untung? Abu Nawas tersenyum, justru disinilah perlunya akal. Kalian bisa bersatu, membentuk kelompok dagang, membeli barang langsung dari petani dan nelayan dengan harga murah, lalu menjual dengan mutu terjaga. Bukankah lebih adil kalau kita kuat bersama? Gagasan itu membuat para pedagang terdiam. Abu Nawas pun mengajukan rencana konkret. Ia membantu membentuk koperasi pedagang kecil, di mana setiap pedagang menyetor iuran. Dari iuran itu, mereka bisa membeli stok dalam jumlah besar, sama seperti supermarket, sehingga harga bisa ditekan. Tidak hanya itu, koperasi juga membuat aturan mutu, setiap barang yang masuk harus disortir agar tetap segar dan layak. Berita ini kembali sampai ke telinga Raja Harun. Raja sangat senang mendengar inovasi Abu Nawas. Ia bahkan mengeluarkan titah resmi bahwa koperasi pedagang kecil mendapat perlindungan kerajaan, sehingga tidak ada tengkulak atau pedagang besar lain yang bisa semena-mena menekan harga.
Perubahan besar pun terjadi. Pasar tradisional tidak lagi dianggap tempat yang kumuh. Orang-orang datang bukan hanya untuk belanja, tetapi juga untuk merasakan suasana hangat, bercengkerama, dan menemukan barang segar yang terjamin mutunya. Supermarket tetap berdiri, tetapi kini berdampingan adil dengan pedagang kecil. Melihat itu semua, pemilik supermarket yang dulu sombong akhirnya mendekati Abu Nawas. Aku harus mengaku, engkau memang licik tapi bijaksana. Tanpa idemu, pasar ini sudah mati. Sekarang, bahkan usahaku ikut berkembang karena masyarakat percaya dengan mutu barang daganganku. Abu Nawas hanya terkekeh. Ingatlah, saudaraku, dagang bukan hanya soal uang, tetapi soal keberkahan. Rezeki itu luas. Kalau kita mau berbagi dan menjaga kejujuran, semua akan kecukupan. Malam itu, Abu Nawas berjalan melewati pasar yang masih ramai meski hari mulai gelap. Ia melihat pedagang kecil tersenyum puas, pembeli pulang dengan hati senang, dan anak-anak berlari sambil membawa kue jajanan. Ia menghela napas panjang, lalu bergumam pada dirinya sendiri, beginilah seharusnya dunia dagang, yang besar tidak menelan yang kecil, dan yang kecil tidak mencurangi yang besar. Semua hidup dengan adil. Beberapa bulan setelah koperasi pedagang kecil berjalan, pasar tradisional semakin ramai. Pedagang yang dulu hampir bangkrut kini bisa memperbaiki lapaknya, anak-anak mereka kembali bersekolah, dan suasana pasar berubah lebih rapi. Bahkan orang-orang kota yang biasanya memilih belanja di supermarket mulai kembali datang ke pasar tradisional, karena mereka merasa harga bersaing dan barang-barangnya lebih segar. Namun, di balik kebangkitan itu, muncul masalah baru. Ada sekelompok tengkulak yang merasa dirugikan. Selama ini merekalah yang menguasai rantai pasokan, membeli barang dari petani dengan harga sangat murah, lalu menjual mahal ke pedagang kecil. Kini, dengan adanya koperasi, jalur mereka terputus. Mereka kehilangan keuntungan besar. Tengkulak itu pun merencanakan sesuatu. Mereka bersekongkol untuk menjelek-jelekkan pasar tradisional. Mereka menyebar kabar bohong bahwa barang-barang dari koperasi pedagang kecil tidak higienis, bahkan ada yang mengatakan sayurnya disiram dengan air kotor. Kabar ini menyebar cepat, membuat sebagian pembeli mulai ragu. Mendengar hal itu, para pedagang kecil panik. Mereka kembali mendatangi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apa yang harus kami lakukan? Kalau kabar ini terus beredar, pelanggan bisa pergi lagi. Usaha kita hancur. Abu Nawas duduk tenang sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir, fitnah itu seperti asap, akan hilang kalau ada angin kebenaran yang bertiup. Biarkan aku yang menghadapinya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seekor kambing ke pasar. Kambing itu diberi kalung bertuliskan besar, aku makan apa adanya, tapi dagangan pasar ini tetap lebih bersih dariku. Orang-orang pasar tertawa melihat tingkah Abu Nawas. Dengan sengaja, ia membawa kambing itu berkeliling, sambil menunjukkan langsung bahwa sayur dan buah dari pedagang kecil segar dan layak dimakan. Beberapa pembeli bahkan ikut mencicipi di tempat. Lihatlah sendiri, kata Abu Nawas lantang, mana ada sayur basi? Mana ada buah busuk? Kalau ada, aku rela memakannya di hadapan kalian. Keramaian ini membuat isu bohong yang disebarkan tengkulak terbantahkan. Orang-orang percaya lagi pada pedagang pasar, bahkan lebih yakin dari sebelumnya. Tengkulak yang iri pun semakin geram. Mereka akhirnya mencoba cara lain, menyuap seorang pejabat kecil agar membuat aturan baru yang menyulitkan pedagang kecil. Tiba-tiba saja keluar aturan pajak tinggi untuk setiap pedagang pasar tradisional. Para pedagang mengeluh, kami baru saja bangkit, tapi sekarang diperas lagi. Kabar itu sampai pada Abu Nawas. Ia langsung menemui pejabat yang mengeluarkan aturan itu. Wahai Tuan, benarkah engkau yang membuat peraturan pajak tinggi ini? Pejabat itu menjawab pongah, benar. Itu demi kas kerajaan. Abu Nawas mengangguk pura-pura setuju, lalu berkata, kalau begitu, biar aku bantu engkau. Tapi izinkan aku membuat aturan tambahan. Aturan apa? Tanya si pejabat penasaran. Abu Nawas menjawab,
Setiap orang yang membuat aturan untuk rakyat, ia sendiri harus menjadi contoh pertama yang menjalankannya. Pejabat itu terdiam. Kalau begitu, engkau sebagai pembuat aturan wajib membayar pajak lebih tinggi dari pedagang kecil. Kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja marah karena pejabat itu berbuat curang demi keuntungan sendiri. Ia segera mencabut aturan pajak tinggi dan menghukum pejabat itu. Para pedagang pun lega, koperasi kembali berjalan lancar, dan pasar tradisional tetap hidup berdampingan dengan supermarket. Di malam harinya, seorang pedagang tua menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tanpa akalmu kami mungkin sudah kehilangan segalanya. Bagaimana engkau bisa selalu menemukan jalan keluar?" Abu Nawas tersenyum, menepuk bahu pedagang itu, lalu berkata pelan, "Karena aku tahu satu hal, rakyat kecil ibarat akar pohon. Jika akar dicabut, pohon besar pun akan tumbang. Maka tugasku hanya menjaga agar akar itu tetap kuat." Pasar tradisional akhirnya tidak hanya menjadi tempat jual beli, tapi juga simbol keadilan dan kebersamaan. Orang-orang belajar bahwa dengan persatuan, mereka bisa menghadapi kekuatan besar yang mencoba menindas. Dan nama Abu Nawas makin harum, bukan hanya sebagai orang jenaka, tapi juga sebagai pembela kaum kecil dengan kecerdikan tanpa tanding. Beberapa tahun berlalu, pasar tradisional makin maju. Koperasi pedagang kecil tumbuh kuat, dan bahkan sebagian hasilnya dipasarkan ke kota-kota lain. Namun, keadaan yang tenang itu diguncang ketika tiba-tiba muncul seorang saudagar asing kaya raya dari negeri jauh. Ia datang dengan proposal besar, membeli seluruh lahan pasar tradisional untuk dijadikan pusat perbelanjaan modern raksasa yang katanya bisa membawa kemakmuran lebih besar. Para pedagang kecil panik. "Kalau pasar ini hilang, bagaimana nasib kami?" bisik mereka. Beberapa tergoda, karena saudagar itu menjanjikan uang ganti rugi besar. Sebagian lain bersikeras menolak. Pertikaian pun muncul di antara pedagang sendiri. Saudagar asing itu ternyata licik. Ia diam-diam bekerja sama dengan pejabat kota yang tamak. Dengan sogokan besar, pejabat itu membawa surat resmi palsu seolah-olah Raja Harun al-Rasyid sudah menyetujui pembelian lahan pasar. Pedagang semakin putus asa, karena tak berani melawan surat kerajaan. Kabar ini sampai ke Abu Nawas. Ia membaca surat itu dengan seksama, lalu tersenyum samar. Ada yang janggal. Raja memang suka menulis titah, tapi beliau selalu menyelipkan tanda khas berupa kalimat doa. Surat ini tak memilikinya. Pedagang terperangah. Jadi surat itu palsu. Abu Nawas mengangguk, "Benar. Tapi jika kita hanya mengatakan palsu, saudagar itu bisa menyangkal. Kita harus membuktikan dengan cara yang tak bisa dibantah." Hari sidang pun digelar di hadapan Raja Harun al-Rasyid. Saudagar asing dengan percaya diri menyerahkan surat kepada Raja. "Lihatlah, Yang Mulia, ini tanda tanganmu yang agung." Raja membaca, lalu keningnya berkerut. "Aku tak merasa menulis ini." Tapi saudagar bersikukuh, "Kalau begitu, buktikan kalau ini palsu." Saat itulah Abu Nawas melangkah ke depan. "Izinkan aku, Yang Mulia. Surat itu memang mirip titah Anda, tetapi Raja kita selalu menutup setiap titah dengan doa, 'Semoga Allah melindungi rakyatku sebagaimana aku melindungi mereka.' Lihatlah, kalimat itu tidak ada di sini." Ruangan sidang hening. Raja mengangguk tegas, "Benar. Itu ciri khas tulisanku. Surat ini palsu." Saudagar asing dan pejabat tamak itu pucat. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah surat lain dari balik jubahnya. "Yang Mulia, inilah surat asli yang mereka palsukan. Aku menemukannya ketika menyelidiki jejak tinta dan cap kerajaan di pasar malam." Raja membaca surat itu dan tersenyum tipis. "Bagus sekali, Abu Nawas. Engkau bukan hanya bisa menertawakan dunia, tapi juga menjaga negeriku dari tipu daya." Plot twist yang mengejutkan pun terbuka, ternyata pejabat yang menerima suap itu bukan orang sembarangan, melainkan adik sepupu Raja sendiri. Semua orang terkejut. Raja menatap tajam kerabatnya itu. Darah boleh sama, tapi pengkhianatan tidak bisa ditoleransi.
Engkau memalukan keluargaku." Pejabat itu akhirnya dihukum berat, sementara saudagar asing diusir dari negeri. Para pedagang kecil berteriak gembira. Pasar mereka selamat dari kehancuran. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan berkata pelan kepada raja, "Yang mulia, inilah bukti bahwa musuh rakyat kecil bukan hanya yang besar dan tampak dari luar, tapi juga yang bersembunyi di dalam dengan wajah akrab." Raja terdiam, menyadari kedalaman kata-kata Abu Nawas. Dari hari itu, ia lebih berhati-hati mempercayai orang-orang di sekitarnya. Sedangkan para pedagang kecil belajar satu hal penting, kekuatan mereka bukan hanya dari dagangan, tetapi dari persatuan, kejujuran, dan keberanian melawan ketidakadilan, bahkan ketika lawannya adalah raksasa yang tak terduga. Malam itu, Abu Nawas kembali melewati pasar yang kini penuh cahaya lampu minyak. Ia melihat anak-anak berlari, orang-orang tertawa, dan aroma makanan memenuhi udara. Ia tersenyum, lalu bergumam lirih, selama ada akal sehat dan keberanian, pedagang kecil takkan pernah kalah. Di sebuah kota ramai, para pedagang kecil di pasar tradisional mulai resah. Sejak berdiri supermarket besar yang megah di pusat kota, dagangan mereka makin sepi pembeli. Harga barang di supermarket jauh lebih murah karena dibeli dalam jumlah besar, sementara pedagang kecil hanya mampu membeli dari tengkulak dengan harga tinggi. Para pedagang semakin terhimpit, bahkan ada yang terpaksa menutup lapaknya. Keresahan ini sampai ke telinga Abu Nawas. Suatu pagi, ia duduk bersama para pedagang di pojok pasar. "Wahai Abu Nawas," kata seorang pedagang sayur, "dagangan kami sudah tak laku. Orang-orang lebih suka belanja di supermarket. Harga di sana lebih murah, tempatnya bersih, dan kami ditinggalkan." Abu Nawas mengelus jenggotnya. "Kalau begitu, biar aku yang bicara dengan pemilik supermarket itu. Tapi jangan khawatir, aku takkan datang dengan marah-marah, melainkan dengan akal." Esok harinya, Abu Nawas berjalan menuju supermarket besar. Di sana ia membeli satu keranjang apel. Setelah membayar, ia keluar dan memanggil orang-orang yang sedang melintas. "Siapa mau membeli apel ini?" teriak Abu Nawas. Beberapa orang menghampiri, penasaran. "Berapa harganya?" tanya seorang ibu. Abu Nawas menjawab, "Sama seperti harga di supermarket." Orang-orang pun membeli dengan senang hati karena tak perlu masuk ke dalam toko megah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali melakukan hal sama, tapi kali ini ia membeli daging, sayur, dan beberapa kebutuhan pokok dari supermarket. Lalu dijual lagi di luar dengan harga sama. Orang-orang mulai tertawa geli melihat tingkahnya. "Untuk apa engkau jual barang dengan harga yang sama?" tanya seorang pedagang kecil yang kebingungan. Abu Nawas tersenyum, agar orang-orang sadar, harga bukan satu-satunya alasan. Kalau mereka bisa belanja langsung di sini, kenapa harus repot-repot masuk ke bangunan besar itu? Tindakan Abu Nawas ternyata menjadi bahan pembicaraan. Pemilik supermarket mendengar dan marah. Ia memanggil Abu Nawas. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau merusak usahaku," bentaknya. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Aku hanya menirumu. Bukankah engkau juga menjual dengan harga murah agar orang tak lagi membeli di pasar tradisional? Bedanya, aku melakukannya agar orang sadar betapa pentingnya pedagang kecil." Pemilik supermarket semakin kesal. "Kalau begitu, berhenti sekarang juga, atau aku laporkan pada raja." Abu Nawas justru tersenyum lebar. "Bagus, silakan laporkan. Aku juga ingin sekali raja tahu bagaimana engkau menindas pedagang kecil dengan cara tidak adil." Tak lama kemudian, masalah ini benar-benar sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja memanggil keduanya ke istana. Dengan cerdik Abu Nawas menceritakan bagaimana pedagang kecil semakin terhimpit, sementara supermarket besar bisa menjual murah karena membeli dalam jumlah besar dan mendapat fasilitas khusus. "Jika keadaan ini dibiarkan, Yang Mulia," kata Abu Nawas, "rakyat kecil akan kehilangan penghidupan. Bukankah tugas raja adalah menjaga keseimbangan, agar yang besar tidak menelan yang kecil?" Raja terdiam,
lalu mengangguk. Ia menoleh pada pemilik supermarket. Mulai sekarang engkau wajib membeli sebagian barang daganganmu dari pedagang kecil di pasar. Dengan begitu, mereka tetap hidup, dan engkau pun tetap berdagang. Jika melanggar, aku cabut izin dagangmu. Pedagang kecil pun bergembira. Mereka kembali mendapat pembeli karena hasil panen mereka kini dibeli langsung untuk memasok supermarket. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada para pedagang, ingatlah, kekuatan orang kecil bukan pada besarnya harta, tetapi pada akal yang tajam dan persatuan yang kuat. Sejak keputusan Raja Harun al-Rasyid itu diumumkan, suasana pasar tradisional kembali hidup. Pedagang kecil yang dulu hampir putus asa kini semangat lagi. Sayur mayur segar, ikan, daging, dan buah-buahan mereka tidak hanya laku untuk pembeli biasa, tetapi juga dibeli dalam jumlah besar untuk memasok supermarket. Namun, masalah baru muncul. Beberapa pedagang nakal tergoda menjual barang dengan kualitas buruk ke pihak supermarket, berharap tetap dapat uang tanpa perlu menjaga mutu. Akibatnya, konsumen mulai mengeluh. Pemilik supermarket langsung mencari Abu Nawas dan berkata dengan sinis, lihatlah, idemu hanya membuat masalah. Pedagang kecil menjual barang rusak, dan namaku yang tercemar. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk memikirkan cara yang adil. Malam itu, ia berjalan keliling pasar sambil memperhatikan dagangan para pedagang. Ia melihat ada yang masih mencampur sayur segar dengan sayur layu, ada yang menaruh ikan busuk di bawah tumpukan ikan segar. Abu Nawas hanya menggelengkan kepala. Kalau begini caranya, mereka bisa kembali kalah bersaing, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang seluruh pedagang kecil berkumpul di balai pasar. Wahai sahabat-sahabatku, katanya lantang, kalian sudah diberi kesempatan oleh raja untuk hidup kembali. Tapi kalau kalian hanya memikirkan keuntungan sesaat, kesempatan ini akan hilang. Ingatlah, pembeli bisa pergi kapan saja jika kalian tidak jujur. Seorang pedagang membela diri, tapi Abu Nawas, harga yang kami terima dari supermarket lebih rendah dibanding harga di pasar. Kalau tidak begitu, bagaimana kami bisa untung? Abu Nawas tersenyum, justru disinilah perlunya akal. Kalian bisa bersatu, membentuk kelompok dagang, membeli barang langsung dari petani dan nelayan dengan harga murah, lalu menjual dengan mutu terjaga. Bukankah lebih adil kalau kita kuat bersama? Gagasan itu membuat para pedagang terdiam. Abu Nawas pun mengajukan rencana konkret. Ia membantu membentuk koperasi pedagang kecil, di mana setiap pedagang menyetor iuran. Dari iuran itu, mereka bisa membeli stok dalam jumlah besar, sama seperti supermarket, sehingga harga bisa ditekan. Tidak hanya itu, koperasi juga membuat aturan mutu, setiap barang yang masuk harus disortir agar tetap segar dan layak. Berita ini kembali sampai ke telinga Raja Harun. Raja sangat senang mendengar inovasi Abu Nawas. Ia bahkan mengeluarkan titah resmi bahwa koperasi pedagang kecil mendapat perlindungan kerajaan, sehingga tidak ada tengkulak atau pedagang besar lain yang bisa semena-mena menekan harga. Perubahan besar pun terjadi. Pasar tradisional tidak lagi dianggap tempat yang kumuh. Orang-orang datang bukan hanya untuk belanja, tetapi juga untuk merasakan suasana hangat, bercengkerama, dan menemukan barang segar yang terjamin mutunya. Supermarket tetap berdiri, tetapi kini berdampingan adil dengan pedagang kecil. Melihat itu semua, pemilik supermarket yang dulu sombong akhirnya mendekati Abu Nawas. Aku harus mengaku, engkau memang licik tapi bijaksana. Tanpa idemu, pasar ini sudah mati. Sekarang, bahkan usahaku ikut berkembang karena masyarakat percaya dengan mutu barang daganganku. Abu Nawas hanya terkekeh. Ingatlah, saudaraku, dagang bukan hanya soal uang, tetapi soal keberkahan. Rezeki itu luas. Kalau kita mau berbagi dan menjaga kejujuran, semua akan kecukupan. Malam itu, Abu Nawas berjalan melewati pasar yang masih ramai meski hari mulai gelap. Ia melihat pedagang kecil tersenyum puas, pembeli pulang dengan hati senang, dan anak-anak berlari sambil membawa kue jajanan. Ia menghela napas panjang,
lalu bergumam pada dirinya sendiri, beginilah seharusnya dunia dagang, yang besar tidak menelan yang kecil, dan yang kecil tidak mencurangi yang besar. Semua hidup dengan adil. Beberapa bulan setelah koperasi pedagang kecil berjalan, pasar tradisional semakin ramai. Pedagang yang dulu hampir bangkrut kini bisa memperbaiki lapaknya, anak-anak mereka kembali bersekolah, dan suasana pasar berubah lebih rapi. Bahkan orang-orang kota yang biasanya memilih belanja di supermarket mulai kembali datang ke pasar tradisional, karena mereka merasa harga bersaing dan barang-barangnya lebih segar. Namun, di balik kebangkitan itu, muncul masalah baru. Ada sekelompok tengkulak yang merasa dirugikan. Selama ini merekalah yang menguasai rantai pasokan, membeli barang dari petani dengan harga sangat murah, lalu menjual mahal ke pedagang kecil. Kini, dengan adanya koperasi, jalur mereka terputus. Mereka kehilangan keuntungan besar. Tengkulak itu pun merencanakan sesuatu. Mereka bersekongkol untuk menjelek-jelekkan pasar tradisional. Mereka menyebar kabar bohong bahwa barang-barang dari koperasi pedagang kecil tidak higienis, bahkan ada yang mengatakan sayurnya disiram dengan air kotor. Kabar ini menyebar cepat, membuat sebagian pembeli mulai ragu. Mendengar hal itu, para pedagang kecil panik. Mereka kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang harus kami lakukan? Kalau kabar ini terus beredar, pelanggan bisa pergi lagi. Usaha kita hancur." Abu Nawas duduk tenang sambil tersenyum tipis. "Jangan khawatir, fitnah itu seperti asap, akan hilang kalau ada angin kebenaran yang bertiup. Biarkan aku yang menghadapinya." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seekor kambing ke pasar. Kambing itu diberi kalung bertuliskan besar, "Aku makan apa adanya, tapi dagangan pasar ini tetap lebih bersih dariku." Orang-orang pasar tertawa melihat tingkah Abu Nawas. Dengan sengaja, ia membawa kambing itu berkeliling, sambil menunjukkan langsung bahwa sayur dan buah dari pedagang kecil segar dan layak dimakan. Beberapa pembeli bahkan ikut mencicipi di tempat. "Lihatlah sendiri," kata Abu Nawas lantang, "mana ada sayur basi? Mana ada buah busuk? Kalau ada, aku rela memakannya di hadapan kalian." Keramaian ini membuat isu bohong yang disebarkan tengkulak terbantahkan. Orang-orang percaya lagi pada pedagang pasar, bahkan lebih yakin dari sebelumnya. Tengkulak yang iri pun semakin geram. Mereka akhirnya mencoba cara lain, menyuap seorang pejabat kecil agar membuat aturan baru yang menyulitkan pedagang kecil. Tiba-tiba saja keluar aturan pajak tinggi untuk setiap pedagang pasar tradisional. Para pedagang mengeluh, "Kami baru saja bangkit, tapi sekarang diperas lagi." Kabar itu sampai pada Abu Nawas. Ia langsung menemui pejabat yang mengeluarkan aturan itu. "Wahai Tuan, benarkah engkau yang membuat peraturan pajak tinggi ini?" Pejabat itu menjawab pongah, "Benar. Itu demi kas kerajaan." Abu Nawas mengangguk pura-pura setuju, lalu berkata, "Kalau begitu, biar aku bantu engkau. Tapi izinkan aku membuat aturan tambahan." "Aturan apa?" tanya si pejabat penasaran. Abu Nawas menjawab, "Setiap orang yang membuat aturan untuk rakyat, ia sendiri harus menjadi contoh pertama yang menjalankannya." Pejabat itu terdiam. "Kalau begitu, engkau sebagai pembuat aturan wajib membayar pajak lebih tinggi dari pedagang kecil." Kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja marah karena pejabat itu berbuat curang demi keuntungan sendiri. Ia segera mencabut aturan pajak tinggi dan menghukum pejabat itu. Para pedagang pun lega, koperasi kembali berjalan lancar, dan pasar tradisional tetap hidup berdampingan dengan supermarket. Di malam harinya, seorang pedagang tua menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tanpa akalmu kami mungkin sudah kehilangan segalanya. Bagaimana engkau bisa selalu menemukan jalan keluar?" Abu Nawas tersenyum, menepuk bahu pedagang itu, lalu berkata pelan, "Karena aku tahu satu hal, rakyat kecil ibarat akar pohon. Jika akar dicabut, pohon besar pun akan tumbang. Maka tugasku hanya menjaga agar akar itu tetap kuat." Pasar tradisional akhirnya tidak hanya menjadi tempat jual beli, tapi juga simbol keadilan dan kebersamaan.
Orang-orang belajar bahwa dengan persatuan, mereka bisa menghadapi kekuatan besar yang mencoba menindas. Dan nama Abu Nawas makin harum, bukan hanya sebagai orang jenaka, tapi juga sebagai pembela kaum kecil dengan kecerdikan tanpa tanding. Beberapa tahun berlalu, pasar tradisional makin maju. Koperasi pedagang kecil tumbuh kuat, dan bahkan sebagian hasilnya dipasarkan ke kota-kota lain. Namun, keadaan yang tenang itu diguncang ketika tiba-tiba muncul seorang saudagar asing kaya raya dari negeri jauh. Ia datang dengan proposal besar, membeli seluruh lahan pasar tradisional untuk dijadikan pusat perbelanjaan modern raksasa yang katanya bisa membawa kemakmuran lebih besar. Para pedagang kecil panik. Kalau pasar ini hilang, bagaimana nasib kami? Bisik mereka. Beberapa tergoda, karena saudagar itu menjanjikan uang ganti rugi besar. Sebagian lain bersikeras menolak. Pertikaian pun muncul di antara pedagang sendiri. Saudagar asing itu ternyata licik. Ia diam-diam bekerja sama dengan pejabat kota yang tamak. Dengan sogokan besar, pejabat itu membawa surat resmi palsu seolah-olah Raja Harun al-Rashid sudah menyetujui pembelian lahan pasar. Pedagang semakin putus asa, karena tak berani melawan surat kerajaan. Kabar ini sampai ke Abu Nawas. Ia membaca surat itu dengan seksama, lalu tersenyum samar. Ada yang janggal. Raja memang suka menulis titah, tapi beliau selalu menyelipkan tanda khas berupa kalimat doa. Surat ini tak memilikinya. Pedagang terperangah. Jadi surat itu palsu. Abu Nawas mengangguk, benar. Tapi jika kita hanya mengatakan palsu, saudagar itu bisa menyangkal. Kita harus membuktikan dengan cara yang tak bisa dibantah. Hari sidang pun digelar di hadapan Raja Harun al-Rashid. Saudagar asing dengan percaya diri menyerahkan surat kepada raja. Lihatlah, Yang Mulia, ini tanda tanganmu yang agung. Raja membaca, lalu keningnya berkerut. Aku tak merasa menulis ini. Tapi saudagar bersikukuh, kalau begitu, buktikan kalau ini palsu. Saat itulah Abu Nawas melangkah ke depan. Izinkan aku, Yang Mulia. Surat itu memang mirip titah Anda, tetapi raja kita selalu menutup setiap titah dengan doa, semoga Allah melindungi rakyatku sebagaimana aku melindungi mereka. Lihatlah, kalimat itu tidak ada di sini. Ruangan sidang hening. Raja mengangguk tegas, benar. Itu ciri khas tulisanku. Surat ini palsu. Saudagar asing dan pejabat tamak itu pucat. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah surat lain dari balik jubahnya. Yang Mulia, inilah surat asli yang mereka palsukan. Aku menemukannya ketika menyelidiki jejak tinta dan cap kerajaan di pasar malam. Raja membaca surat itu dan tersenyum tipis. Bagus sekali, Abu Nawas. Engkau bukan hanya bisa menertawakan dunia, tapi juga menjaga negeriku dari tipu daya. Plot twist yang mengejutkan pun terbuka, ternyata pejabat yang menerima suap itu bukan orang sembarangan, melainkan adik sepupu raja sendiri. Semua orang terkejut. Raja menatap tajam kerabatnya itu. Darah boleh sama, tapi pengkhianatan tidak bisa ditoleransi. Engkau memalukan keluargaku. Pejabat itu akhirnya dihukum berat, sementara saudagar asing diusir dari negeri. Para pedagang kecil berteriak gembira. Pasar mereka selamat dari kehancuran. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan berkata pelan kepada raja, Yang Mulia, inilah bukti bahwa musuh rakyat kecil bukan hanya yang besar dan tampak dari luar, tapi juga yang bersembunyi di dalam dengan wajah akrab. Raja terdiam, menyadari kedalaman kata-kata Abu Nawas. Dari hari itu, ia lebih berhati-hati mempercayai orang-orang di sekitarnya. Sedangkan para pedagang kecil belajar satu hal penting, kekuatan mereka bukan hanya dari dagangan, tetapi dari persatuan, kejujuran, dan keberanian melawan ketidakadilan, bahkan ketika lawannya adalah raksasa yang tak terduga. Malam itu, Abu Nawas kembali melewati pasar yang kini penuh cahaya lampu minyak. Ia melihat anak-anak berlari, orang-orang tertawa, dan aroma makanan memenuhi udara. Ia tersenyum, lalu bergumam lirih, selama ada akal sehat dan keberanian, pedagang kecil takkan pernah kalah.